Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 analisis logam akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Anissa Nur Fitriani, yang kedua ada Cindy Lutfiah, yang ketiga ada Luta Roma, keempat ada Putri Alivia Agustin, dan kelima ada saya Rifkina Rahmanita Salsabila. Next, Mbak. Selanjutnya ada pendahuluan. Logam berat adalah unsur logam dengan massa jenis lebih dari 5 gram per sentimeter kubik yang dapat menjadi racun dalam jumlah tertentu. Analisis logam merupakan metode ilmiah untuk mengidentifikasi dan mengukur unsur logam, baik esensial maupun toksik, dalam sampel seperti pangan, jamu, dan obat tradisional guna memastikan keamanannya dan memenuhi standar regulasi. Next, Mbak. Untuk jenis-jenisnya sendiri, ada beberapa logam berat umum yang mencemari makanan dan jamu. Antara lain adalah ada timbal, yang mana bersifat toksik, menyebabkan gangguan saraf, anemia, dan penurunan kecerdasan, dan bersifat akumulatif. Yang kedua ada kadmium, dia bersifat karsinogenik, dapat merusak ginjal dan sistem reproduksi, sering melebihi batas aman pada jamu. Yang ketiga ada merkuri, yaitu sangat toksik dan neurotoksik, kadang ditambahkan secara ilegal untuk efek terapeutik. Keempat ada arsen, dia bersifat karsinogen dan menyebabkan gangguan kulit, pernafasan, dan kardiovaskular. Yang kelima ada logam esensial, yang mana dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tapi bisa toksik jika berlebih. Next, Mbak. Selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama ada spektrofotometri serapan atom, yang dimana prinsipnya itu atom logam gas menyerap cahaya, kelebihannya sensitif dan selektif, dan kelemahannya hanya bisa analisis satu logam per kali. Kedua ada spektrofotometri UV vis, prinsipnya pengukuran warna kompleks ion logam dan reagen. Kelebihannya itu murah dan sederhana. Untuk kelemahannya sendiri kurang sensitif dan selektif. Ketiga ada ICP OES, prinsipnya sendiri atom tereksitasi memancarkan cahaya khas, kelebihannya bisa analisis banyak logam sekaligus, dan cocok untuk sampel kompleks. Kemudian yang keempat ada ICP-MS, prinsipnya deteksi ion berdasarkan rasio massa atau muatan. Kelebihannya sangat sensitif, hingga PPT ideal untuk logam jejak. Kelemahannya sendiri mahal dan butuh operator ahli. Yang kelima ada X-ray fluorescence. Prinsipnya itu sinar X menghasilkan sinyal fluoresensi dari atom logam. Kelebihannya sendiri non-destruktif, cepat, cocok untuk sampel padat. Kelemahannya sendiri sensitivitas lebih rendah, cocok untuk screening awal. Next, Mbak. Berikut untuk review jurnal yang kami gunakan, judulnya itu ada analisis kandungan logam timbal dan kadmium dalam produk jamu asam urat dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan logam berat berupa timbal dan kadmium dalam 3 sampel jamu asam urat dari berbagai merek yang beredar di Kota Padang menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Next, Mbak. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan kualitas dan keamanan produk herbal sesuai ketentuan BPOM. Untuk metodenya sendiri yaitu dimulai dengan pengambilan 3 sampel jamu asam urat dari Pasaraya Kota Padang. Dilakukan pembuatan larutan standar PB dan CD serta kurva kalibrasi. Sampel kemudian dihancurkan menggunakan metode destruksi basah dengan HNO3 dan H2O2. Lalu disaring, diencerkan dan dianalisis menggunakan SSA pada panjang gelombang 217 nanometer untuk PB dan 228,8 nanometer untuk CD. Analisisnya sendiri, yang pertama konsentrasi PB dan CD dihitung dari persamaan regresi linear hasil kurva kalibrasi.
Kemudian dilakukan perhitungan batas deteksi dan batas kuantitatif. Yang ketiga, uji statistik ANOVA satu arah digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikan antar sampel. Dilanjutkan uji Duncan untuk mengetahui kelompok berbeda. Hasil penelitian berupa kadar timbal pada Pb untuk sampel A itu 2,2055 mg per kilogram, untuk sampel B itu 3,6456 mg per kilogram, untuk sampel C sendiri 3,0155 mg per kilogram. Kemudian kadar kadmium tidak terdeteksi pada semua sampel atau 0 mg per kilogram. Lalu semua hasil Pb masih berada di bawah ambang batas BPOM, lebih dari 10 ppm, dan untuk CD sendiri lebih dari 0,3 ppm. Hasil uji statistik ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan kadar timbal antar sampel. Berikut untuk tabel 1 hasil pengukuran absorban dan penentuan kadar timbal dalam larutan sampel. Untuk tabel 2 hasil pengukuran absorban dan penentuan kadar kadmium dalam larutan sampel. Next, Mbak. Kesimpulannya, seluruh sampel jamu asam urat yang diteliti mengandung logam timbal dalam kadar yang masih sesuai batas aman menurut BPOM, itu lebih dari 10 ppm. Kurang dari 10 ppm. Sedangkan kadmium CD tidak terdeteksi pada semua sampel, namun terdapat perbedaan kadar timbal yang signifikan secara statistik antar merek yang diteliti. Next. Untuk kesimpulan, analisis logam penting untuk mendeteksi kontaminasi logam berat dalam jamu, terutama timbal, kadmium, dan merkuri. Metode seperti SSA, ICP-OES, dan XRF digunakan sesuai kebutuhan. Hasil review jurnal menunjukkan bahwa sampel jamu asam urat mengandung timbal dalam batas aman dan kadmium tidak terdeteksi, menegaskan perlunya pengawasan logam berat demi keamanan konsumen. Next. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.